Ya, pemirsa, berikut kami tampilkan sebagian proyek strategis nasional yang ada di Indonesia dan telah disetujui sejak tahun 2024 di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, inilah proyek strategis nasional di Indonesia, pengembangan Peak Tropical Concept yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Kemudian juga ada pengembangan jalan tol di section Harbor Road 2 Jakarta Utara yang berlokasi di Jakarta. Lalu ada pengembangan kawasan terpadu di Bumi Serpong Damai atau BSD, tepatnya lokasinya ada di Tangerang Selatan, Banten. Ada juga pengembangan jalan tol dalam kota Bandung dan juga kawasan industri Patimban Industrial Estate di Subang, Jawa Barat. Pengembangan kawasan pesisir Surabaya, Waterfront, lokasinya di Surabaya, Jawa Timur. Ini PSN yang memang sudah digalakan sejak tahun 2024 di era Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ada juga pengembangan kawasan industri Wiraraja dan juga kawasan industri Toa Paya Bintan. Ya, lalu ada juga proyek North Hub Development Project Lepas Pantai yang berlokasi di Kalimantan Timur. Lalu ada pengembangan kawasan industri Neo Energy Parimo Industrial Estate yang berlokasi di Sulawesi Tengah dan pengembangan kawasan Neo Energy Morowali di Sulawesi Tengah juga. Selanjutnya ada pengembangan kawasan industri Giga Industrial Park yang ada di Sulawesi Tenggara, lalu pengembangan kawasan industri Kolaka Resource, lalu pengembangan kawasan industri Stargate Astra yang lokasinya juga sama yakni di Sulawesi Tenggara. Ini Kang Yayat deretan PSN ini sebagian ya Kang, tapi melanjutkan tadi Kang Yayat menyebutkan ada PSN yang mendapatkan privilege. Tapi kalau tidak sesuai target, tidak rampung, harusnya kan di... Iya, pertama begini, memang kalau ini pertama satu, pada kriteria penetapan status PSN itu penting. Ini kadang-kadang, mohon maaf, selama terakhir-terakhir ini, begitu mudah cap PSN itu diberikan tanpa memahami kriteria yang tegas dan jelas. Artinya mungkin saya nggak tahu kalau ada udang di balik rempeyeknya dan sebagainya, itu persoalan lain. Kayak gimana tuh kriterianya? Pertama satu, kalau dia menjadi sebuah sentra pertumbuhan PSN itu kan lihat pada resource-nya. Misalnya satu, kawasan industri, itu banyak kita ingin hilirisasi, ya kan, nikel kita. Tapi bagaimana ketika dia berkembang, dia harus mendapatkan status insentif. Jadi privilege itu artinya begini, misalnya contoh ya, insentif pajaknya bisa nggak dikurangin atau dihilangkan. Jadi cost-nya mungkin bisa ditekan, perizinannya dipercepat, kemudahan-kemudahan lain. Nah pertanyaannya itu, mengapa kalau misalnya badan usaha ini bisa meminta secara khusus? Itu kan menjadi pertanyaan. Dan kedua yang menarik adalah kontribusinya juga harusnya dicatat. Kita kan nggak jelas ya, kontribusi apa diberikan kepada satu PSN sehingga dia diberikan status lebih mudah kepada itu. Misalnya kan contoh yang kemarin terakhir muncul kan, itu sebetulnya secara khusus kawasan itu akan dikembangkan untuk apa? Yang mana Kang yang terakhir muncul? Ya gini ya. Yang ada pagar laut ada atau pagar, mana? Misalnya contoh ada hubungannya ya. Atau ini PIK juga 2? Nah, misal menyebutkan PIK 2, awalnya ketika tidak ada kasus ini, semua orang mengatakan kawasan PIK 2 itu adalah PSN. Tiba-tiba begitu ada kasus ini, oh enggak, hanya pulaunya sebagian tadi. Ini kan kesannya pemerintah itu andilau antara dilema dan kegalauan. Kenapa pemerintah itu harus begitu takut gitu? Penegasan itu kan penting. Misalnya contoh penetapan BSD juga. BSD kan juga sebetulnya sudah jelas sebetulnya sebagai kota mandiri. Tapi tiba-tiba mendapatkan kekhususan. Rupanya dua misalnya. Dia ingin mengembangkan sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Nah kesehatan misalnya, apa privilege yang diberikan di sana misalnya? Misalnya satu, kemungkinan bisa nggak misalnya dokter asing masuk, peralatan lebih mudah, pajaknya lebih mudah. Nah itu kan menjadi percepatan kemudahan tumbuh kembangnya. Maka pertanyaannya, kontribusi pun menjadi hal penting. Tapi juga ada PSN yang tidak berkembang atau kawasan ekonomi khusus yang tidak berkembang. Misalnya contoh ya, dalam tanda kutip yang agak lambat, Tanjung Lesung. Nah sementara pemerintah sudah membangun jaringan jalan tol Merak ke Panimbang di wilayah Kabupaten Pandeglang. Ini tol investasinya gede, tapi tolnya bukan tol mata air, tapi tol air mata.
Karena sepi. Nah, artinya investasi dengan itu. Makanya Pak Presiden selalu mengatakan evaluasi kembali usulan-usulan pembangunan jalan tol. Ketika kos yang dikeluarkan sama imbal balik itu tidak sebanding, maka saya sependapat perlu kita evaluasi ulang mana yang kira-kira menjadi beban ekonomi dan kemungkinan hutang misalnya, kan itu kan menjadi catatan-catatan penting buat kita. Maka saya mengatakan sudah memang tepat Presiden mengatakan mengevaluasi kembali pembangunan infrastruktur yang sedang diusulkan atau sedang ongoing. Kalau yang ongoing oke lah, tapi yang sedang diusulkan inisiatif ini baru kita coba lihat. Yang kedua, evaluasi kembali beberapa usulan yang sampai sekarang belum berkembang atau yang masih punya kasus seperti yang di Batam misalnya kan. Apakah itu perlu dipercepat atau tidak? Jadi menurut saya ada bagusnya evaluasi dilakukan untuk melihat performanya sama niat khusus dari pelaku usaha. Sebetulnya idealisme itu sama nggak dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah? Apakah sekedar benefit atau sekedar untuk mencari sisi lain untuk mendapatkan fasilitas? Oke, baik. Saya juga mau tanyakan juga ke Bang Herman ya. Kalau tadi sebetulnya memang kalau orang awam melihat ya PSN itu kan harusnya untuk kepentingan publik juga ya salah satunya selain mungkin untuk mendongkrak ekonomi tapi juga jangan sampai menyengsarakan publik lah seperti yang tadi sempat disebut juga ada PIK 2 yang sebagian juga merugikan begitu dan juga pagar laut yang saat ini meresahkan. Nah saya mau ke Bang Herman tapi sebelum ke Bang Herman saya akan hadirkan informasi yang satu ini pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang tidak mempermasalahkan jika Presiden Prabowo akan mengkaji ulang proyek strategis nasional yang disetujui pada eranya. Menurutnya proses evaluasi dilakukan agar dapat lebih baik lagi. Beberapa mungkin akan dievaluasi oleh Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa kan baik. Dievaluasi akan baik. Dikoreksi akan baik gitu loh. Termasuk kalau untuk kalau belum tentu yang kita putuskan itu betul 100% kan, bisa dikoreksi, bisa dievaluasi, saya kira akan bagus. Termasuk untuk IKN gimana Pak? Gimana? Termasuk untuk IKN, ada penekanan untuk pemerintahan baru nggak? Tanyakan ke Presiden Prabowo. Baik, saya ke Bang Heron. Bang Heron, mengapa kemudian kebijakan ini muncul, Bang? Apakah memang ternyata terindikasi sekarang ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang sudah ataupun yang terjadi di era sebelumnya, atau apa alasannya ini? Ya, tadi kan saya mengatakan bahwa ini juga terkait dengan tata kelola. Saya meyakini Pak Prabowo ini memiliki perhatian khusus kepada rakyat. Tidak mau bahwa PSN yang diberikan prioritas oleh negara, ya, baik dalam pembebasan lahan, kemudian interkoneksi, aksesibilitas dan lain sebagainya, tidak mau bahwa meninggalkan kemaslahatan untuk rakyat. Oleh karenanya, kalau tadi saya berbicara persoalan bagaimana ada prioritas yang ini menjadi prioritas pemerintahan saat ini, kemudian penyesuaian terhadap anggaran negara karena kan ada hubnya di situ, dan yang tadi saya sebutkan terkait dengan tata kelola gitu ya. Ini yang tidak ingin bahwa proyek strategi nasional justru meninggalkan rakyat di sekitarnya. Menurut saya ini pemikiran Pak Prabowo ya, sehingga ini menjadi penting evaluasi ini untuk menentukan mana sesungguhnya PSN yang ini harus segera dijalankan dan dalam waktu tertentu harus memberikan nilai manfaat. Tadi selain secara langsung tentu memberikan manfaat kepada rakyat, juga ada target-target yang ingin dicapai dalam pemerintahan ini. Pertumbuhan 8%. Ya dari mana pertumbuhan 8%? Kalau kemudian PSN-nya penuh dengan masalah, kemudian tata kelolanya tidak benar dan bahkan tidak mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi, ya ini saya sepakat tadi bahwa memang harus dievaluasi. Mana yang tentu ini harus dipercepat, baik oleh pembiayaan swasta, pembiayaan badan usaha milik negara, maupun pembiayaan lainnya, terutama ya disupport oleh APBN, yang ini bisa untuk menjadikan penguatan terhadap visi dan misi Presiden tadi. Oleh karena itu menurut saya, dari sejumlah misalkan 2024 itu kan ada 14 proyek baru ya untuk PSN. Jangan kemudian bahwa si pelaksana proyek ini ya hanya mengambil keuntungan untuk korporasinya misalkan.
Tetapi bagaimana keuntungan kepada rakyat? Ini jauh lebih penting. Inilah menurut saya dasar pemikiran Presiden Prabowo kenapa kemudian PSN harus dievaluasi. Karena dalam status PSN ini ada kekhususan-kekhususan yang diberikan oleh negara. Jangan sampai kekhususan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Menurut Bang Herman Hairon, sejauh ini sektor mana yang harus ditinjau ulang? Apakah pelabuhan, jalan tol, perumahan, atau kawasan tertentu? Bang Herman Hairon. Kalau melihat Pak Prabowo bagaimana menyampaikan terhadap membangun bangsa ini ke depan, hilirisasi dan industrialisasi pasti akan menjadi prioritas ya. Hilirisasi dan industrialisasi. Oleh karenanya PSN yang mengembangkan terhadap hilirisasi dan industrialisasi ini akan menjadi prioritas. Yang kedua adalah sektor perumahan rakyat. Karena kita masih backlog dari dalam hal perumahan rakyat. Oleh karenanya ada target 3 juta rumah yang harus terwujud dalam 1 tahun ini ya. 3 juta dalam 1 tahun ini tidak mudah, tidak sederhana. Oleh karenanya harus ada pengembangan yang menjadikan prioritas oleh negara. Kemudian juga proyek-proyek yang tentu mendukung terhadap kemandirian pangan atau swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Ini kemasannya saya kira memang harus dalam kemasan proyek strategis nasional gitu. Karena di situ memang ada diskresi, ada kemudahan-kemudahan negara untuk bisa mengembangkan dalam kawasan itu. Nah, ini yang menurut saya semuanya akan memberikan daya dukung terhadap visi dan misi Presiden Prabowo gitu. Oke, baik. Nah, ini Presiden sendiri kan akan menindak tegas ya, yang melanggar, perusahaan nakal yang melanggar. Ini sebetulnya melanggar aturan atau aturan kita sebenarnya terlalu kendor gitu ya untuk perusahaan-perusahaan nakal itu? Kalau nakal mungkin jangan sebutkan nakal lah ya. Artinya mungkin ada hal-hal secara prinsip tidak terpenuhi. Yang kedua mengevaluasi pada kinerja. Tadi betul. Tata kelolanya juga penting. Ketiga itu pada performanya. Jadi dari rencana, dari pemberian status sampai kinerja sekarang berkembang atau tidak. Misalnya sudah dikasihkan status 5 tahun, kinerjanya tidak berkembang sebagaimana diharapkan. Justru ada persoalan, misalnya contoh kasus pembebasan tanah. Ketika ada persoalan di beberapa kawasan dengan persoalan tanah itu, pemberian status PSN itu membuat mengganjal karena ada konflik di masyarakat itu kan menjadi hal penting. Yang kedua, misalnya pada konteks statusnya udah diberikan, daya dukung infrastrukturnya belum tersedia. Seperti contoh ya, Pelabuhan Patimban. Ketika sudah dibangun, jalannya belum terbangun. Misalnya kan kadang-kadang sekarang kan kita tahu ada bandar udara dibangun, tiba-tiba jalannya tidak ada. Ada industri dibangun, tidak didukung dengan. Nah, ini ibaratnya ada tidak sinkronisasi. Maka saya mengatakan ada bagusnya Bapak Menko pembangunan infrastruktur itu harus bertindak sebagai aktor besar untuk memetakan kembali PSN itu. Kemudian juga yang menarik adalah kalau sudah dievaluasi, so what gitu loh. Lalu apa? Apakah ditutup? Mungkin nggak mungkin kan? Dicabut itu memukul muka pemerintah sendiri. Ada distrust kan? Justru evaluasi yang harus dilakukan tadi saya pendapat tata kelolanya perlu diperbaiki nggak? Ada hal yang perlu dievaluasi nggak? Atau dikasih penalti? Ketika sudah sekian tahun tidak dilakukan, performanya tidak diharapkan. Karena ada juga PSN misalnya, mohon maaf ya, misalnya dekat Lido misalnya. Sudah diberikan statusnya, jalannya dibangun tapi tidak berkembang. Karena modalnya dari badan usaha. Jadi kalau ternyata memang badan usaha itu tidak mampu secara performan, mungkin statusnya bisa saja dicabut. Tapi sekali lagi saya mengatakan penetapan status ini perlu lebih hati-hati karena persoalannya ada yang sudah ditetapkan tetapi performan jaringan pendukungnya tidak maksimal. Nah, satu lagi yang perlu juga kita menarik adalah dalam RPJMN ke depan ini memang kelihatannya prioritas Presiden itu pada tadi kemiskinan, pangan dan kemudian persoalan energi. Nah, kita mengusulkan ada pembangunan infrastruktur yang dipercepat untuk mendukung misalnya kawasan sentra produksi pangan. Seperti contoh ya, misalnya kalau misalnya ada estate food yang misalnya di kawasan itu, infrastrukturnya ada nggak? Atau misalnya suatu saat di sana nanti panen raya, tidak ada jalan, tidak ada pelabuhan, bisa tidak maksimal itunya kan? Maka otomatis evaluasi juga harus mengkaji pada konsep target dan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau menurut saya, apa yang dikatakan oleh Pak Presiden itu bahwa evaluasi dilakukan satu, evaluasi adakah pelanggaran di dalamnya. Kedua, evaluasi ada nggak konflik
antara masyarakat dengan ini. Ketiga, evaluasi apakah ada rekrutmen terkait kebutuhan masyarakat. Kadang kan bilang, oh ini industri ini kepada penduduk lokal, sorry ya, nggak bisa masuk. Terima kasih banyak Kang Yayat. Kita tunggu nanti kajian itu dari kira-kira pemerintah evaluasi yang harus ditambahkan. Sekali lagi terima kasih atur nuhun Kang Yayat dan juga Pak Herman Hairon sudah bergabung di Kabar Petang.